Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ya. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Klaten, kami mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah syukur pada saat ini. Ibadah syukur pada saat ini berkenaan dengan hari jadi gereja kita yang ke-98 tahun. Dengan usia 98 tahun, kiranya Tuhan menolong, memberkati agar gereja kita ini senantiasa bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh dalam iman, bertambah melalui jiwa-jiwa yang akan datang di gereja kita ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mengadakan panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 98 tahun merupakan deretan waktu yang cukup panjang, sekaligus merupakan rangkaian hari, bulan, dan tahun yang penuh pengalaman, padat dengan permasalahan maupun tantangan. Kadang permasalahan dan tantangan tersebut berat sehingga mampu mengguncangkan atau paling tidak memperlambat jalannya bahtera gereja. Namun sebagai diyakini oleh setiap umat Kristen, kehidupan gereja bukanlah kehidupan dirinya sendiri, melainkan hidup oleh Dia yang menjadikan kepala gereja. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Saat ini kita beribadah untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang telah memberkati perjalanan GKJ Klaten sampai usia 98 tahun, Ebenezer. Oleh karena itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan pujian kepada Tuhan. Adapun yang akan memimpin ibadah saat ini, Bapak Pendeta Sundoro dari GKJ Brayat Kinasih Yogyakarta. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita memasuki ibadah. Kita akan pujikan dari pujian PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-98 Gereja Kristen Jawa Klaten pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sehati sefikir untuk kepentingan bersama menjadi refleksi kita dalam ibadah syukur HUT ke-98 GKJ Klaten saat ini. Dalam refleksi ini kita diingatkan agar erat bergandengan tangan, sehati sefikir untuk kepentingan bersama dan menganggap kepentingan yang lain lebih utama. Di tengah beratnya pergumulan hidup di tahun 2022 ini, kita semua diundang untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, tetapi peduli kepada orang lain. Gereja-gereja diajak untuk bersatu, memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya sendiri atau denominasinya saja. Kita nyanyikan Kami Puji dengan riang. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Kita menyadari akan kehidupan kita penuh dengan kesalahan. Marilah kita mengakui dosa kita dengan kita landasi bacaan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama ciptaannya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan penyesalan, doakan dosa-dosa kita melalui doa pribadi kita masing-masing. Tuhan, demikianlah doa-doa penyesalan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan sudi mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Bapa,
dan layakkan kami untuk menjadi jemaat panggilan Tuhan yang Tuhan selamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 26 bait pertama dan keempat. Mampirlah dengar doaku. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian. Yohanes pasal pertama ayat 16 sampai 18. Yang demikian firman-Nya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang akan menyatakannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ 14 bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajamu, kasih setia
wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak-anak, pemuda, remaja, berbahagia dan penuh syukur sore hari ini kita bisa berhimpun mengadakan ibadah istimewa, mensyukuri, mengenang berkah Tuhan atas 98 tahun perjalanan pelayanan Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten. Dan sore hari ini bila rawuh Bapak Pendeta Sundoyo, memang betul beliau melayani di GKJ Brayat Kinasih. Tapi kita hadirkan sebagai bentuk penghormatan dan juga kebersamaan kita dengan gereja-gereja di arah Sinode GKJ. Beliau kita hadirkan sebagai pejabat Sinode yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum. Berikan aplaus untuk kerahuan beliau ya. Sangat sibuk, padat waktunya, banyak tanggung jawab yang harus diemban, tapi demi sebuah perjalanan sejarah GKJ ada dengan kebersamaan gereja-gereja lokal termasuk GKJ Klaten ini, maka kita memohon kemurahan Bapak Pendeta Sundoyo selaku Sekum untuk berkenan menjadi saksi dan turut nanti memberikan hal-hal yang bisa menjadi permenungan serta penyemangat kehidupan pelayanan jemaat di tempat ini. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita bersatu di dalam doa syafaat, ucapan syukur, dan sekaligus persiapan menerima firman Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, hormat, dan pujian, kami bersembah kembali di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah berhenti berkarya, yang selalu menyatakan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Nya. Dari setiap waktu berganti waktu, zaman berganti zaman, generasi berganti generasi. Tangan Tuhan kami akui tidak pernah jauh mengawal perjalanan hidup seluruh umat-Nya. Demikian pula kami bersyukur untuk kehidupan bergereja, yang merupakan buah karya penyelamatan Allah bagi umat manusia, di mana Tuhan pun mengizinkan benih karyanya itu ditanam, tumbuh, berkembang di tanah Klaten ini, melalui berdirinya Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten, 6 Juli 1924 sampai 6 Juli 2022. 98 tahun Tuhan menyertai dan memberkati buah karya pekerjaannya. Untuk itu kami berhimpun mengadakan peribadahan secara istimewa. Berkatilah ya Tuhan kami Yesus Kristus, jalannya ibadah syukur kami ini, dari awal sampai dengan akhir, seluruh rangkaian ibadah kami persembahkan menjadi ungkapan syukur bersama umat-Mu di tempat ini. Setiap pribadi yang menyiapkan, sampai dengan yang mengerjakan pelayanan dalam rangkaian ibadah ini, diberkati Tuhan, dimudahkan dalam mewujudkan karya pelayanan hari ini. Demikian pula kami berdoa, di tengah kami mensyukuri hari ulang tahun yang ke-98 ini, memohon terus kiranya Tuhan menjadi Raja Gereja di sini, membawa ketentraman, membawa berkah kerukunan, membimbing dan menuntun kami, baik para pejabat gereja, penatua, diaken, dan pendeta. Dikaruniakan berkah, satu hati, seia sekata, satu roh, satu panggilan, mengemban pelayanan untuk kemuliaan nama Kristus di muka bumi. Kami juga berdoa rekan-rekan sekerja
baik itu komisi-komisi, baik itu kepanitiaan, rajutlah kami dalam kebersamaan untuk selalu dengan penuh kesetiaan melayani Tuhan dan sesama. Supaya dengan demikian kehidupan bergereja membawa dampak, bertumbuh, bertambah, dan berbuah. Jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan dapat terpelihara imannya, yang sudah ada terus bertumbuh, bertambah, iman semakin kokoh, memiliki semangat mengabdi dan melayani, hidup dalam suasana penuh damai sejahtera, satu terhadap yang lain, antar generasi, muda dengan generasi yang terdahulu, demikian pula dari setiap kelompok usia, anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, sampai kepada para adiyuswa. Menyatu sebagai kehidupan keluarga Tuhan di muka bumi. Penuh kasih, penuh ketentraman, menjadi doa dan harapan kami. Syukur kepada Tuhan untuk generasi muda yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, dalam rupa aktivitas kehidupan bergereja apapun. Kiranya keterlibatan generasi muda menjadi sarana meneruskan tongkat estafet pelayanan, sehingga kelestarian berpelayanan di muka bumi ini selalu ada pribadi-pribadi yang Tuhan utus untuk menata, untuk mengelola, untuk memperkembangkannya. Kami juga mengucap syukur untuk keterlibatan seluruh jemaat dengan rasa handar beni, hanersnani terhadap kehidupan bergereja ini, sehingga bisa utuh sampai dengan 98 tahun. Diberkatilah ya Tuhan seluruh kehidupan jemaat sebagai pribadi dalam bentuk keluarga demi keluarga, maupun juga jemaat dalam bentuk wilayah pelayanan dari blok 1 sampai dengan blok 5. Di dalamnya ada Pepantan Tegal Yoso, di dalamnya ada Pepantan Bareng. Kami syukuri semuanya. Tak lupa sanak saudara kami para karyawan gereja, para pekarya yang ada. Tuhan memberkati seluruh persembahan hidup mereka dalam menunaikan tugas keseharian di tengah pelayanan ini, selalu diberi hikmat, akal budi, pertolongan, dan berkat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa tantangan kehidupan bergereja, mungkin menemukan berbagai hal yang bernilai kesulitan. Kami berseru-seru kepadamu, tolonglah kami. Jangan sampai ada kehidupan bergereja tersandung oleh nilai-nilai kemanusiaan kami, yang ditengarai oleh ego, sikap mementingkan diri sendiri, menebar nilai-nilai konflik yang bisa berakibat pada perpecahan, adalah tantangan yang kami hadapi dan perlu kami bawa dalam doa, kiranya kami dijauhkan. Bila menghadapinya dengan penuh kasih, tolonglah kami untuk dapat bisa menyelesaikan. Kaliskan kami ya Tuhan, dari berbagai godaan dan cobaan hidup bergereja ini, supaya sungguh-sungguh semakin hari kemuliaan Tuhan terjadi di muka bumi. Kami juga berdoa peran pelayanan gereja di tingkat klasis, Klaten Timur, di tingkat sinode, GKJ, Tuhan memberkati. Ada jalinan kerjasama yang positif, saling harga menghargai, hormat menghormati, mendukung kemajuan satu pihak terhadap pihak yang lain. Kami juga berdoa, andil dan karya gereja dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani, diurapi dan diberkati Tuhan. Kami juga memohonkan berkah, ya Tuhan, hidup kami di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten, ditolong Tuhan, dapat menjadi bagian yang turut menjadi mata rantai kesejahteraan bagi kota di mana kami tinggal. Andil, berkarya, bersaksi dengan damai, turut meringankan apa yang menjadi tanggungan kehidupan masyarakat yang berupa pergumulan, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial maupun kepentingan-kepentingan lain dalam hidup bersama di tengah masyarakat ini. Rukun damai dengan antar gereja, antar denominasi, sampai dengan rukun damai antar umat beragama. Karuniakan kepada jemaat MUGKJ Klaten ini kesanggupan, rendah hati, penuh kasih, hidup di tengah masyarakat, berdampak,
membawa saluran berkah, kasih karunia dan berkah Kristus, boleh kami salurkan bersama-sama. Sesaat lagi kami akan bersama mendengarkan nasihat firman-Mu melalui hamba kekasih-Mu, Sekum GKJ, Bapak Pendeta Sundoyo, yang Tuhan karuniakan berkah ada di tengah kami. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah, memberkati hamba-Mu ini untuk bertutur kata menguraikan kebenaran firman seturut kehendak Tuhan. Berikan kepada kami, umat-Mu yang akan mendengar hati yang taat, membuka telinga batin, mengarahkan kepada Tuhan. Roh penggoda yang datang dari kegelapan, bersama kami sepakat hati menolak mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus, menjauhlah dari kami. Demikian Tuhan, rangkaian doa, syukur, syafaat kami, berkenanlah Tuhan mendengar, berkenanlah Tuhan mengabulkan. Semua kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja Gereja. Terima dan dengarkan doa kami semua. Amin. Pembacaan Sabda Tuhan di kesempatan ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Filipi pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Hal yang luar biasa berkaitan dengan tema kita. Hendaklah kamu sehati sefikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini perkara yang sangat besar dan tantangan yang sangat besar. Warga GKJ Klaten wonten pinten? 1.300. Apakah mungkin 1.300 orang itu satu pikiran? Sing ning omah wonge papat istilahane dhewe-dhewe. Sing siji seneng pedes, sing siji ora patek seneng pedes. Enggak cuma satu keluarga, satu rumah. Di rumah berdua saja suami istri, itu bisa beda sekali. Yang satu kalau tidur itu lampune kudu padang. Sing siji nek padang kelip ketop-ketop ra iso turu. Istri saya itu kalau tidur sama anak saya, kami bertiga, itu kalau AC-nya enggak 16 derajat itu enggak bisa tidur. Kula niku nganggo AC 24 derajat wis ndrodok. Gimana kemudian kita bisa membuat sekian banyak orang
jemaat yang ribuan orang ini menjadi sehati sefikir, satu tujuan, satu kasih. Maka kita perlu mencari sumber energi untuk itu. Kita perlu mendapatkan sumber tenaga, sikap yang akan menyatukan semuanya. Dan itu ada pada ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Sampun pinanggih? HP pun buka. Filipi 2 ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Jadi yang begitu banyak ini ditarik jadi satu berkaitan dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Kita bukan Tuhan Yesus, tetapi Yesus yang di dalam diri kita membuat kita bersatu. Soal apa itu? Ayat yang ke-6 demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Enggak cukup dengan itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin satu fikir, kita nggak mungkin satu kasih, tidak mungkin satu tujuan. Kalau setiap dari hati kita tidak seperti Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Karepe niku, nek kabeh kanggo egone dewe-dewe tidak mungkin sampai ke sana. Persoalan terbesar relasi adalah soal keakuan. Apa yang membuat saya marah? Karena saya merasa perlu dihormati dan orang lain tidak menghormati saya. Kenapa saya jengkel? Karena saya punya hak untuk diperhatikan, tetapi ternyata orang tidak memperhatikan saya. Ada sebuah cerita, misionaris dari Eropa pergi ke Afrika untuk pelayanan. Dia adalah seorang dokter, melayani orang-orang di Afrika di pedalaman dengan kondisi yang sangat terbatas. Setelah sekian tahun lamanya dia ada di Afrika, dia rindu dengan buah yang dia senangi. Buah itu buah nanas. Kemudian suatu saat dia berusaha untuk mendapatkan bibit nanas, dan kemudian ditanamlah itu, tetapi karena dia tidak cukup waktu untuk menanam, dia meminta orang kampung yang biasa dia layani itu untuk membuat lahannya jadi bagus, ditanam bibit nanasnya dan seterusnya. Tumbuhlah itu sampai kurang lebih 3 tahun dan buahnya mulai kelihatan. Dia senang sekali. Malam itu dia bayangkan besok dia makan buah nanas. Tetapi pagi hari dia kaget waktu dia jalan menuju ke kebunnya, buah nanas yang sudah matang itu semuanya habis dan hilang. Siapa yang ngambil kalau bukan orang kampung di situ? Dia marah gara-gara itu. Dia panggil orang yang menggarapnya dan tanya, apakah kalian yang mengambil nanas ini? Dan dia bilang, ya tangan saya yang nanam, ya mulut saya yang makan. Enak mending ngomong. Dia jengkel. Gara-gara dia jengkel, dia tutup kliniknya. Tapi dia nggak tahan. Merasa bersalah
2 hari nggak buka kliniknya itu dia merasa bersalah. Akhirnya dia buka. Sambil membuat negosiasi. Kalau gitu sekarang rawat lagi, panen kedua kita bagi 2. Separuh buat kalian, separuh buat aku. Setelah ditunggu sampai panen yang kedua, ternyata sama. Nanasnya diambil dan dicuri semuanya. Dia semakin jengkel lagi. Klinik ditutup. Tapi sekali lagi ini lebih panjang. Petang dino. Ning ora iso turu. Ada yang datang gawar. Modar-modaro. Tapi dia nggak bisa menahan dirinya untuk menolong. Tapi dia jengkel. Akhirnya dia punya ide. Dia cari anjing yang besar untuk menjaga kebunnya. Hok, hok. Wes persis dong. Betul, orang-orang takut. Tetapi selang 2 minggu, anjing besar itu jatuh cinta dengan anjing kampung di situ. Jengkel lagi dia. Dasar. Silakan lanjutkan sendiri. Dia marah dengan situasi itu. Dalam segala kejengkelannya, dia buka kliniknya, tetapi pelayanannya tidak pernah bagus. Ada orang yang datang, dia layaninya dulu dengan sangat ramah, sekarang sangat ketus. Oh sakit. Loh, kapan mati nih? Dia kasih obat tetapi nggak ada keramahan sama sekali. Dia merasa jengkel. Kenapa? Dia merasa bahwa itu adalah nanas saya. Itu ditanam di tanah yang saya usahakan. Disitulah letak kemarahan dalam dirinya. Dia merasa itu punya saya dan orang mengambilnya. Sampai suatu saat dia merenungkan firman Tuhan. Ada dalam teks di Perjanjian Lama yang dikatakan kepada bangsa Israel, kalau kamu masuk di negeri itu, panen pertama, kedua, ketiga nggak boleh kamu ambil. Dan panen yang keempat serahkan semuanya sama Tuhan. Kenapa itu dikatakan bagi bangsa Israel? Yang dia dapatkan adalah supaya semua bangsa tahu, semua orang tahu bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan dan bukan punya dia sendiri. Dia bisa menanam nanas, bibitnya dia usahakan, tapi dia tidak pernah bisa membuat bibit itu. Tanah dia bisa garap, tetapi tidak ada kendali dari dirinya untuk menumbuhkan sesuatu. Dia bisa siram nanas itu, tetapi buah itu muncul karena kemurahan dan berkat Tuhan. Hatinya mulai damai. Mereka tidak mengambil punya saya. Apa yang membuat saya perlu marah karena itu? Mereka mengambil nanasnya Tuhan. Kemudian itu mengubah dirinya dan mengatakan, Tuhan, semua yang aku punya adalah milik-Mu. Dan ketika orang itu mengambil sesuatu daripadaku, dia sedang mengambil punya-Mu dan bukan punya-Ku. Tidak ada alasan bagi dia untuk menjadi marah. Sampai akhirnya dia bilang, besok kalau mau ngambil, aku diajak ya. Dan mereka bilang, oh ya? Ya sudah, daripada ngambil malam-malam, kita ambil bareng-bareng siang hari. Akhirnya mereka pesta nanas bersama-sama. Dan setelah itu, pelayanannya penuh dengan keramahan. Injil diberitakan dengan sangat luar biasa. Kalau seseorang bisa meletakkan dirinya seperti Kristus, maka nggak ada sesuatu yang kemudian membuat dia marah ketika orang mengambil sesuatu dari dirinya. Nggak ada kata-kata yang menyinggung perasaannya. Karena dia tahu nama baik itu punyanya Tuhan, bukan punya dia sendiri. Kehormatan itu milik Tuhan dan bukan miliknya. Nggak ada sesuatu yang melukai hatinya. Dengan begitu, maka kita punya energi untuk hidup sepikir. Satu kasih dan satu tujuan. Ini yang pertama. Masih ada 15 lagi.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan soal relasi antar jemaat. Ketika hidup bersama-sama dengan yang lain, pasti ada perbedaan, pasti ada tantangan. Karena saya selalu berusaha menghindari kata persoalan. Saya lebih memilih tantangan relasi. Sesuatu yang kita perlu kerjakan dan perlu kita selesaikan. Bukan masalah, tantangan yang harus kita kerjakan. Rumus dalam relasi itu ada pada Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Jadi rumus terhadap relasi itu 177. Injil pertama Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka, kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Satu frasa yang perlu kita sadari adalah carilah maka kamu mendapat. Carilah maka kamu mendapat. Jadi Tuhan janjikan apa yang kita cari mesti kita dapatkan. Tapi sekarang pertanyaannya, sing digoleki iki apa? Pernah bertanya enggak yang kita cari apa? Coba sekarang tolong lihat kanan kiri kita. Lihat ya, kanan kiri kita. Tolong cari jeleknya. Langsung cepet, pitu kita langsung. Carilah maka kamu mendapat. Kalau kita mau cari jeleknya orang lain pasti dapat jeleknya. Sekarang tolong lihat lagi. Tolong cari baiknya orang itu. Kayaknya butuh waktu lama nih kayaknya. Relasi itu seperti itu. Tinggal kita mau memposisikan diri mencari apanya. Kalau kita mau cari buruknya, mau didata, enggak didata aja kelihatan kok. Apalagi dicari-cari. Pasti ketemu banyak sekali. Tetapi carilah maka kamu mendapatkan. Kita mau cari apanya. Kalau mau cari kompaknya pasti bisa. Kita coba ya. Saya pernah mencobanya dan berhasil. Saya yakin ini lebih berhasil. Sebelah sini itu bunyinya boom, sampai luar ya. Boom. Oh, kok ngamuni? Kok mejen? Ya, bunyi ya. Ini diam, yang sini diam. Yuk. Kurang ngebas. Boom, ngene ya. 3, 2, 1. Oke, yang sini cek. Duitnya oke sebelah kiri. Yo cek ning rada cek. Agak cek gitu ya, oke. Oke, coba ya. Ayo. Lihat kan ini. Perhatikan tangan saya ya. Siap, yuk. Ngones penak loh. Itu aja udah enak loh. Keren ini. Tepuk tangan bagi kita semuanya, luar biasa. Lanjut. Yang ketiga, terakhir. GKJ Klaten usianya berapa tadi Bapak Ibu Saudara? 98 tahun. Bapak Ibu tahu sinode GKJ usianya berapa?
Terima kasih. Tahun ini Sinode GKJ, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, usianya itu 91. Artinya GKJ Klaten niku luweh tuwa tinimbangane. Pasti ada pendeta utusan dari Belanda. Betul nak? Siapa namanya? Van Andel. Bapak Ibu tahu bagaimana pendeta utusan itu? Ada 3 skenario di Belanda itu. Yang pertama adalah sending. Sending Belanda secara sinodal dihidupi, dibiayai oleh sinode yang ada di sana. Tetapi enggak cuman itu. Klasis mengutus seseorang untuk bisa melayani orang di Indonesia. Dan yang ketiga, gereja-gereja yang kuat mengutus orang, membiayai, kasih uang, perjalanannya dan hidupnya setiap bulan untuk bisa melayani kita di sini. Jadi sebenarnya kita adalah buah dari gereja di sana yang merelakan hidupnya, hatinya, uangnya untuk bisa diutus dan melayani yang lain. Berarti GKJ Klaten utang. Amin. Kurang banter amin. GKJ Klaten ngutang, katresnan. Gereja di sana dapat uang dari mana? Pisungsongipun tiang-tiang Kristen wonten ing Walandi. Pisungsong menika asalipun saking sedaya warga. Ora kabeh sugih, ning ya ana sing sugih banget. Kanggo awake dhewe gede golden, tapi di sana kecil juga. Ana sing sugih banget, ana sing cukup, ning ya ana sing melarat. Mereka memberikan apa yang dipunya supaya ada pelayanan di bumi Nusantara ini. Artosipun gereja punika kedah nglampahi perkawis ingkang sami. Tidak boleh lupa dari mana dia hadir. Hadirnya dari orang-orang yang bersedia memberikan hidup dan hatinya supaya ada orang yang diutus. Ngetokke duit ning ora nampa pelayanan. Purun apa mboten? Ayo ngetokke duit kok ora entuk pelayanan ki piye? Mang. Bapak Ibu Saudara, kita gereja itu, eklesia dipanggil keluar dari dunia masuk dalam persekutuan, tetapi tidak boleh mandek di situ. Kalau seperti itu akan penuh dengan banyak energi, dan kalau kebanyakan energi di dalam dia akan penuh dengan konflik. Tapi gereja yang benar adalah dipanggil keluar dari dunia masuk supaya diutus keluar untuk memberitakan dan menyatakan kasih Allah. Itulah DNA-nya gereja. Kalau kita seperti itu, kita akan jadi gereja yang sehat. Bapak Ibu, kalau kita banyak makan, supaya sehat gimana caranya? Banyak keluar, kalau cuma disimpan jadinya sakit. Gereja, kalau lupa dengan DNA seperti itu, dia akan sakit. Tidak akan bisa sehati sepikir, tidak akan bisa satu tujuan, karena dia lupa tujuan dia hadir untuk menyatakan kasih bagi dunia. Demikian yang boleh saya usulkan untuk kita semua dalam penghayatan kita di hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh buat kita.
gereja selalu untuk kebaikanku. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berkuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bagaimana kami punya energi untuk bisa sehati sefikir, satu kasih dan satu tujuan. Ketika kami meletakkan hati kami sama seperti Engkau. Walaupun dalam rupa Allah, mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan memberikan nyawa dalam kematian di kayu salib. Hal yang mengganggu kehidupan relasi kami dengan siapapun dan yang sebenarnya juga menjadi beban dalam kehidupan kami ketika kami merasa semua hal yang kami miliki diambil oleh orang lain dan kami lupa untuk mengatakan semuanya adalah milik-Mu. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh kepemilikan kami, rasa hormat yang harus kami terima, nama baik yang harus kami jaga, dan apapun itu termasuk harta benda kami, semuanya adalah milik-Mu dan kami serahkan kepadamu. Waktu juga adalah milik-Mu, talenta, kemampuan adalah milik-Mu pula. Kami juga belajar hari ini bagaimana membangun relasi dengan siapapun di sekitar kami, termasuk dalam kehidupan bergereja. Setiap dari kami yang mencari, kami akan mendapatkan. Namun hari ini kami belajar apa yang sebenarnya kami cari. Ketika kami mencari hal yang baik, kami akan menemukannya dan menemukan jalan untuk itu. Kami belajar juga, gereja-Mu adalah gereja yang tumbuh dari utusan dari Belanda. Mereka yang diutus oleh gereja, oleh klasis atau badan sending, adalah mereka yang dibiayai dari persembahan-persembahan banyak orang di sana. Dan kami yang menerima pelayanan, membuat kami belajar untuk melayani keluar dari gereja ini, supaya kasih-Mu dinyatakan bagi dunia. Berkatilah kami, supaya kami boleh menghayati semuanya ini. Kami serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik gereja ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar untuk mengatakan kita, bukan aku. Dan untuk kita, bukan untuk aku. Oleh karena itu, marilah kita mengaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita aturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14
yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, 1 sampai dengan 3, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan sampaikan persembahan pada Tuhan dengan berdoa kami hantarkan. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hanya karena berkat serta penyertaan-Mu. Pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah ini penuh dengan sukacita di dalam nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan berupa uang. Belum seimbang Tuhan apabila dibanding dengan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Tapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan yang kami sampaikan pada saat ini adalah persembahan yang paling istimewa. Berkati, sucikan persembahan ini Tuhan, sehingga layak untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan mengajari kami untuk mempersembahkan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, bimbing kami Tuhan, perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami menjalani kehidupan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama-Mu. Apabila ada dosa, kami mohon ampun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan 3, Aku Percaya. Aku percaya.
Kita bersama-sama masuk dalam pengutusan kita, Kuutus Kau. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan lakukanlah segala firman-Nya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah temani dan cemerlang. Cek. Shalom Bapak Ibu semua. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu, tapi sekiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara semua bisa masih tinggal dulu di gedung gereja ini untuk kita nanti ada prosesi pemotongan tumpeng nanti Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tidak terasa 98 tahun sudah GKJ Klaten pada saat ini. Pasti sebagian dari Bapak Ibu sudah mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Klaten ke-98 mungkin di status WA atau story Instagram. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah sudah ada yang mengucapkan secara langsung ke GKJ Klaten selamat ulang tahun GKJ Klaten? Sudah ada belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah untuk itu tadi kita dites kekompakan oleh Pak Sundoyo. Nah, kita lagi buat dulu, kita kompak ini. Di sini kita akan coba untuk kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Klaten bersama-sama Bapak Ibu. Ya, saya ganti mix dulu ya. Ya, kita akan coba Bapak Ibu untuk mengucapkan bersama-sama selamat ulang tahun GKJ Klaten, tapi ini dengan
harus kompak Bapak Ibu. Jadi nanti saya bagi menjadi 4. Kursi bagian kiri saya ini mengucapkan kata selamat, kemudian yang tengah sisi kiri mengucapkan ulang tahun, kemudian baris ketiga mengucapkan GKJ, kemudian baris keempat mengucapkan Klaten. Jadi selamat ulang tahun GKJ Klaten, kemudian nanti saya bilang ke-98, kemudian disaut bersama-sama Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang mengucapkan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Nah, setelah itu nanti ditutup dengan tepuk tangan. Kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Yang ke-98. Ya Bapak Ibu, berarti ini sudah sah. Kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja tercinta kita. Nah Bapak Ibu, untuk lebih kita menghayati lagi ulang tahun GKJ Klaten ini, kita akan melihat panitia sudah menyiapkan video kaleidoskop GKJ Klaten untuk HUT ke-98 ini. Silahkan disaksikan. 6 Juli 1924, seorang pendeta utusan, Dr. H.A. van Andel, membentuk Majelis GKJ Klaten pertama yang pada waktu itu disebut Pradataning Pasamuan Kristen Jawi ing Klaten. Pada saat awal pendirian gereja tersebut, jumlah warga GKJ Klaten adalah 60 orang yang terdiri dari warga dewasa dan anak-anak keturunan Tionghoa. Semakin bertambahnya jumlah jemaat GKJ Klaten, maka pada bulan September 1928 resmi dibuka gedung GKJ Klaten di Kampung Kelaseman. Pada tanggal 13 Oktober 1932, Guru Injil A. Yoram ditabiskan sebagai pendeta GKJ Klaten yang pertama. Beliau mengakhiri tugasnya pada tanggal 1 September 1936. Pertumbuhan gereja sangatlah pesat dari tahun ke tahun. Gereja aktif menjangkau daerah-daerah untuk melakukan pembinaan warga melalui kelompok daerah maupun organisasi warga gereja. GKJ Klaten telah mengalami banyak perkembangan, terutama di dalam perkembangan teknologi dan dunia digital. GKJ Klaten aktif membuat sarana-sarana pemeliharaan iman melalui dunia digital seperti ibadah live streaming, serta kegiatan online lainnya seperti doa pagi, seduh dan teduh, ibadah sekolah minggu, sarasehan, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa 98 tahun sudah gereja ini berdiri. Gereja inilah yang menjadi tempat kita bertumbuh dalam iman, berpelayanan, dan saling berbagi cerita dengan saudara seiman kita. Shalom saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dalam suasana bahagia memperingati hari ulang tahun GKJ Klaten yang ke-98. Bersama saya, Pendeta Sugeng Prasetya. Puji Tuhan, diperkenan melayani jemaat di GKJ Klaten dari 6 Juli 2007. Kurang lebih sudah 15 tahun bersama-sama di tempat ini. Luar biasa bila harus membandingkan situasi ketika 2007 saya ditahbiskan sampai dengan hari ini 6 Juli 2022. Singkatnya, GKJ Klaten adalah gereja yang bertumbuh secara progresif di seluruh sendi pelayanannya. Dapat dirasakan dan dapat dilihat oleh seluruh jemaat bagaimana Tuhan memberkati progresif atau pertumbuhan pelayanan di tempat ini. Baik itu sumber daya manusia, ya ada regenerasi, anak-anak sekolah minggu, ke remaja, dari remaja ke pemuda,
Demikian pula sampai ke tampuk kepemimpinan gereja yang duduk sebagai majelis gereja, para penatua diaken, tidak sedikit yang dalam usia muda. Kalau harus jujur mengakui, dalam sebuah kehidupan berpelayanan atau bergereja, selalu ada saja tantangan yang bisa dihadapi. Untuk Gereja Kristen Jawa Klaten, tantangan yang dihadapi adalah dalam istilah gap generasi ya. Ada generasi sepuh yang disepuhkan dan ada generasi muda yang terdiri dari anak-anak milenial. Ya. Nah, ini ada perseberangan jarak yang tanpa kita sadari, kalau tidak terkelola dengan baik, ini bisa menimbulkan persoalan atau problem dalam pelayanan. Problem yang saya maksud, yang masih muda menanti-nanti dan mengharap ada figur yang disepuhkan. Tapi dalam kenyataan, figur-figur sepuh di gereja oleh karena perjalanan waktu banyak yang sudah surut berpulang. Sehingga jumlah mereka yang ada di generasi sepuh sebenarnya sudah semakin banyak yang berkurang. Lalu yang generasi muda merasa dibayang-bayangi, ada keraguan kalau ingin banyak berkiprah di dalam kehidupan pelayanan. Karena mungkin ada rasa khawatir, ada rasa sungkan atau enggan dengan pola hidup menempatkan generasi sepuh dalam kehidupan bergereja. Harus segera dijembatani, tantangan ini harus segera dipecahkan supaya kehidupan bergereja bisa berlangsung secara berkesinambungan. Untuk bisa mengatasi tantangan ini memang ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya ada beberapa langkah usaha. Yang pertama, gereja harus secara sadar membuat regenerasi. Ya, mulai mempercayai kepada generasi muda untuk menduduki kursi-kursi kepemimpinan ataupun diberi peluang yang lebih lebar dan luas. Yang kedua, memberi peluang kepada generasi muda lebih luas lagi mengambil ruang-ruang pelayanan, bahkan kepemimpinan secara merdeka. Artinya tidak terlalu banyak mendapatkan intervensi, bila harus meluruskan, memberi masukan, bukan dengan kritik-kritik yang sifatnya itu nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman, tapi lebih kepada membimbing, memberi support, memberi pujian yang tepat, sehingga anak-anak muda merasa beroleh tempat, tidak terbatasi oleh rasa sungkan, rasa tidak nyaman dengan generasi di atasnya. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan tersebut, gereja bertanggung jawab secara terencana, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan berorganisasi, bergereja, berdasarkan Alkitab, berdasarkan tata gereja, tata laksana yang ada di Sinode GKJ. Disosialisasikan, dijemaatkan dengan tepat, sehingga generasi muda akan memahami esensi dari kehidupan bergereja. Hari ini, tepatnya tanggal 6 Juli 2022, GKJ Klaten genap berusia 98 tahun. Walau tantangan dan rintangan silih berganti mengiringi jalannya pelayanan. Waktu terus berlalu, situasi dunia pun terus berubah, dan banyak hal masih akrab dengan kehidupan ini. Makin bertambah usia, makin dewasa. Untuk itu Gereja Kristen Jawa menuju tumbuh dan bertambah dengan partisipasi seluruh warga gereja. Untuk itulah, di dalam rangka menumbuhkan iman jemaat, perlu dilaksanakan adanya kebersamaan, adanya persatuan dan kesatuan di antara warga jemaat di GKJ Klaten. Ayo kita hidup sayuk rukun, sehati sepikir, satu roh satu jiwa dalam pelayanan. Itu seperti relasi saudara bersaudara. Berdoa semoga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani dan akhirnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk gereja dan untuk sesama.
GKJ Klaten makin berkembang, bertumbuh, dan giat dalam berpelayanan. Mari menciptakan suasana nyaman dalam kehidupan berpelayanan, bekerja sama dari satu generasi dengan generasi yang lain, dari satu kelompok usia dengan kelompok yang lain, dengan pendekatan berpola pikir positif. Tinggalkan berpola pikir negatif, kecurigaan, ya, cercaan, ya, penolakan, ataupun sikap-sikap negatif yang lain sampai menjadi pola pikir negatif dalam pelayanan, kita tinggalkan. Hidupi gereja ini sebagai gereja yang cair atau liquid, bukan gereja yang kaku atau solid. Ya, kaku, tidak bisa ada ruang gerak dan ruang perubahan, semua ditata dengan cara yang pendekatannya legalistik. Tetapi kita berpola dan beratmosfer hidup bergereja yang cair. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun keluargaku GKJ Klaten, tempat kami berbagi, bercengkerama, bersenda gurau, bersukacita, dan bertumbuh bersama. Maju terus dalam Tuhan, bersama kita bisa melewati semua rintangan yang ada. Indah penuh berkah ini izinkan saya sebagai pribadi maupun mewakili keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-98 GKJ Klaten. Semakin menjadi gereja yang seia sekata, satu hati satu roh, penuh suasana kasih dan kerukunan, melibatkan dan menghadirkan generasi-generasi muda dalam menunaikan tugas dan panggilan pelayanan bergereja. Tuhan Yesus Sang Raja Gereja senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan kita bersama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semuanya. Selamat ulang tahun. Saya serta teman-teman pemuda dan remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Jawa Klaten. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adem ya Bapak Ibu, lihat video tadi ya. Videonya cukup bagus. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya kasih tahu, ini videonya yang bikin bukan tim multimedia senior di GKJ Klaten loh Bapak Ibu. Bukan Mas Dika ya Mas yang bikin ya. Bukan Mas Roli, bukan teman-teman yang sudah senior kan yang bikin. Ini dibikin oleh adik-adik kita remaja. Kemudian ada di belakang saya juga ini pemain-pemain keyboard. Yang di sini adalah adik-adik dan remaja kita di GKJ Klaten. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa di lintas generasi GKJ Klaten sudah bertumbuh dan bertambah. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk adik-adik dan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, tanpa kita tunggu lebih lama lagi, kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemotongan tumpeng. Di sini sudah disediakan tumpeng yang ada di depan sini. Kemudian kami mohon untuk Bapak Pendeta Sugeng berkenan untuk nanti memotong tumpeng dan diserahkan kepada, seperti biasa GKJ Klaten selalu menghormati tamu nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama akan diserahkan kepada pendeta tamu Bapak Sundoyo. Kemudian yang kedua nanti akan diserahkan kepada perwakilan jemaat, di mana kita tadi sudah berbicara tentang lintas generasi. Kita nanti untuk tumpeng yang kedua akan diserahkan kepada perwakilan jemaat Adiuswo. Jadi Bapak Ibu, untuk Adiuswo nanti kami mohon untuk berkenan menerima tumpeng Ibu Sudarni. Kami mohon untuk nanti bisa maju ke depan menerima tumpeng. Kemudian yang ketiga akan diserahkan kepada perwakilan dari generasi anak, yaitu adik Adriel. Nanti kami mohon juga bisa maju ke depan untuk menerima potongan tumpeng dari Bapak Pendeta Sugeng. Monggo Bapak Pendeta kami persilakan, dan Bapak Ibu adik-adik tadi yang sudah disebutkan bisa maju ke depan.
Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sugeng, Bapak Sundoyo, Ibu Eyang Sudarni, dan Adik Adriel. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke video tadi, Bapak Ibu. Di video tadi itu ada poin kunci atau key point yang ada di dalam video tadi. Tapi tenang aja Bapak Ibu, saya tidak membagi door prize. Nanti karena door prize-nya akan dibagi oleh Mas Dika. Tapi siapa yang bisa menebak apa key point dari video tadi Bapak Ibu? Ada yang bisa menebak? Salah satu? Ada? Tidak ada yang bisa menebak? Ya, saya sendiri yang akan menebak. Bapak Ibu kalau mau tahu key point-nya di video tadi itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, tadi yang buka gerbang siapa? Yang buka pintu siapa tadi? Mas Yusa ya. Jadi Bapak Ibu itu menunjukkan key point-nya ada di mana? Mas Yusa, ya. Ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa di usia yang ke-98 ini adalah juga jeripaya dan kerja keras dari karyawan-karyawan pekerja di GKJ Klaten. Kita beri tepuk tangan untuk karyawan dan pekerja di GKJ Klaten. Nah, Bapak Ibu, untuk itu di sini panitia juga sudah menyiapkan simbolis, nanti ada tali AC yang akan diserahkan perwakilan dari majelis, yaitu dari Bapak Ketua Majelis akan menyerahkan tali AC yang akan diserahkan kepada perwakilan dari karyawan dan pekerja gereja, yaitu Mas Adi. Maka kami mohon Bapak Pariyadi berkenan untuk maju ke depan, menyerahkan tali AC kepada Mas Adi sebagai perwakilan dari karyawan gereja. Monggo kami persilahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Pariyadi dan Mas Adi sudah berkenan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, saudara sekalian, sudah lapar? Sudah ya? Ya sudah, kalau begitu tidak perlu kita lama-lama lagi. Nanti di Wisma Pengharapan sudah disediakan makanan dan minuman, dan nanti juga ada acara yang akan dipimpin oleh Mas Dika sebagai MC sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita menyantap makanan dan minuman berkat dari Tuhan, maka kami mohon untuk berkenan Bapak Pendeta Sugeng menuntun doa untuk kita makan dan penutup. Pak Sugeng, kami mohon dipersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara semua, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung seluruh rangkaian ibadah syukur istimewa mengenang 98 tahun GKJ Klaten. Kini kita juga akan menerima kesempatan untuk beramah tamah, ya, tombo salit orang Jawa bilang, dan juga teman-teman tombo salit yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Semoga menjadi berkat dan sarana untuk bersukacita bersama. Mari kita ucap doa syukur terlebih dahulu. Dengan penuh rasa memuji nama Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti memberkati, melindungi, menyertai, menjaga keutuhan, kelestarian, hidup, pelayanan bergereja di tempat ini khususnya. Terima kasih 98 tahun Tuhan percayakan kebun anggur milik Tuhan, ya jemaat GKJ Klaten. Berkarya melayani, mengadakan persekutuan ibadah, maupun tak boleh kami lupakan tugas untuk bersaksi. Kiranya semakin disempurnakan karya pekerjaan pelayanan ini. Kini kami sampai di penghujung, akan menutup seluruh rangkaian ibadah istimewa hari ulang tahun 98 GKJ Klaten malam ini. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Dan semua yang hadir, majelis gereja, panitia yang sudah berjerih lelah bekerja, seluruh petugas ibadah istimewa malam ini, semua diberkati dengan damai, sukacita, kehidupan yang bagas, sehat, tidak ada sandungan sakit apapun,
dimudahkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki kami semua. Kami juga bersyukur dalam menghayati hari istimewa 98 tahun ini, kami dipelihara Tuhan untuk beramah tamah menerima makanan, minuman sebagai sajian yang kami maknai berkat dari Tuhan. Untuk itu sucikan setiap makanan, minuman yang akan kami santap bersama-sama dalam kebahagiaan ini. Perbaharui juga persaudaraan satu dengan yang lain dengan beramah tamah. Dari awal sampai akhir acara ramah tamah, Tuhan karuniakan roh sukacita di hati kami. Seusainya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan melindungi menyelamatkan perjalanan kami. Demikian ya Tuhan, disertai dengan segala rasa puji, syukur kepadamu. Doa penutup ini kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan menuju ke ruang pertemuan.